Kawan pajak, berjumpa kembali dengan kami Hermawan Setia Nugraha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pelaporan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan maintenance terhadap layanan ini pada digital online. Hal mendasar yang perlu kawan pajak ketahui adalah kawan pajak tidak dapat menggunakan file Excel pada masa sebelumnya, masa April tahun 2020 untuk melakukan pelaporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk masa pajak Mei dan selanjutnya. Kawan pajak harus melakukan login terlebih dahulu pada DJP Online. Setelah itu akan muncul menu sebagaimana berikut. Kawan pajak dapat memilih menu pada bagian paling kanan atas, yaitu adalah menu layanan. Pada menu tersebut akan muncul menu ICBCR, ISKD, Info KSWB. Ini teman-teman bisa scroll ke bagian paling bawah. Maka akan muncul menu e-reporting insentif COVID-19. Kawan pajak dapat mengklik menu ini, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Tampilan ini menyajikan bahwa wajib pajak sudah melaporkan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk masa pajak April tahun 2020 dengan nomor PPS bagaimana berikut. Dan ini adalah tanggal PPS-nya. Untuk menambah pelaporan realisasi PPh Pasal 21 tanggung pemerintah masa Mei, maka kawan pajak dapat mengklik tombol tambah di pojok kanan atas. Setelah itu akan muncul menu sebagaimana berikut. Kawan pajak dapat mengklik menu drop-down di jenis pelaporan. Nanti akan muncul dua jenis pelaporan. Yang pertama adalah realisasi PPh final DTP. Ini adalah apabila kawan pajak ingin menggunakan pelaporan realisasi untuk PP 23 tahun 2018 yang tanggung pemerintah, yaitu adalah 0,5% dikalikan dengan omset. Pada kesempatan kali ini kawan pajak dapat mengklik atau memilih menu yang paling bawah, realisasi fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. Setelah itu kawan pajak dapat mengklik tombol lanjutkan. Maka kawan pajak akan diminta untuk memasukkan kode keamanan, dan apabila kode keamanan yang kawan pajak merasa bahwa tidak jelas, maka kawan pajak dapat mengklik gambar untuk memperbarui kode. Apabila kodenya sudah jelas, maka kawan pajak dapat memasukkan kode keamanan pada kolom berikut. Setelah itu kawan pajak dapat mengklik tombol lanjutkan. Menu selanjutnya ini adalah menu baru, di mana ada pemberitahuan baru. Pastikan file yang telah diupload telah tervalidasi sebelumnya. Kami sarankan pada kawan pajak untuk mendownload file terbarunya di pojok kiri atas. Menu ini akan berbeda dengan file sebelumnya masa April tahun 2020. Apabila kita buka, maka file Excel-nya adalah sebagai berikut. Ini ternyata terdapat sheet baru, yaitu adalah kode billing. Di sini kawan pajak diminta untuk memasukkan kode billing. Kode billing ini adalah kode yang diperoleh kawan pajak pada saat membuat SSE PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. Kita masukkan kode billingnya, kita masukkan jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, dan jangan lupa untuk klik validasi. Setelah itu kita akan masuk ke dalam sheet selanjutnya, yaitu adalah FAS 21 DTP. Ini kawan pajak diminta untuk memasukkan nama pegawai yang menerima insentif PPh 21 tanggung pemerintah, NPWP pegawai tersebut, nomor induk kependudukan pegawai tersebut, penghasilan bruto, dan pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Setelah itu jangan lupa untuk selalu mengklik tombol validasi. Kita akan lanjut ke dalam menu di Excel-nya, rekap. Ternyata sekarang sudah otomatis terisi sendiri. Ini berbeda dengan file Excel untuk pelaporan masa April 2020 yang mana kita harus mengisi secara manual. Sekarang kita sudah terbantu dengan adanya fasilitas ini. Apabila kawan pajak sudah merasa yakin dengan pengisiannya, maka kita bisa save dan kita close file Excel-nya. Maka kita kembali lagi ke dalam menu pelaporan realisasi PPh Pasal 21 tanggung pemerintah pada DJP Online. Yang pertama kawan pajak lakukan adalah kawan pajak memilih masa pajak sebagai masa pajak yang akan dilaporkan. Pada kesempatan kali ini kita akan memilih masa Mei 2020. Setelah itu kawan pajak bisa memilih pilih file realisasi, yang mana kita
diminta untuk menentukan lokasi di mana file Excel yang sudah kita isi tadi. Setelah itu kita klik upload, maka akan muncul notifikasi sebagaimana berikut. Pelaporan berhasil diupload. Silakan cek hasil validasi laporan yang Anda upload pada menu monitoring. Seperti apakah itu? Kita klik tombol OK. Maka inilah tahapan baru yang sebelumnya tidak ada pada pelaporan realisasi masa April tahun 2020. Petunjuknya adalah yang pertama, menu monitoring merupakan informasi proses validasi yang dilakukan sistem. Informasi proses validasi hanya bersifat sementara, yaitu 7 hari sejak pelaporan realisasi diupload. Apabila status selesai, maka akan terbit bukti penerimaan surat atau BPS yang dapat diunduh pada menu dashboard. Sedangkan apabila status gagal, maka keterangan kesalahan dapat dilihat pada kolom aksi. Inilah, kita harus rajin memantau di menu monitoring apakah laporan kita berhasil. Kalau berhasil, maka kita langsung bisa mengunduh bukti penerimaan surat. Sedangkan kalau seumpama gagal, maka kita dapat mengulanginya lagi. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, dapat berkomentar pada kolom komentar. Terima kasih. Semoga hari Anda lancar selalu.